Nabi SAW senantiasa bersiwak, suka bersikat giginya dengan siwak. Dan banyak dalil Nabi suka sekali bersiwak, ya. Dan tidak ada dalil yang membedakan antara Nabi tatkala berpuasa atau tidak berpuasa. Nabi selalu bersiwak. Padahal kita tahu Nabi sering berpuasa. Seandainya Nabi tidak bersiwak tatkala puasa, pasti ada dalil yang menjelaskan Nabi sering bersiwak kecuali sedang puasa. Namun tidak ada pengecualian. Sehingga para ulama memahami bahwasanya Nabi suka bersiwak tatkala sedang berbuka maupun tatkala sedang apa? Berpuasa. Dan kita tahu kayu siwak itu ada rasanya. Kayu siwak itu ada rasanya. Nah, kalau orang bersiwak ada rasa mentolnya, ya. Tatkala dia buang ludah dari, pasti ada sisa mentolnya, pasti ada atau tidak? Berarti ada zat kimia yang tersisa. Bahkan sebenarnya mengatakan ada 8 zat kimia dalam siwak yang bermanfaat bagi kesehatan. Zat kimia tersebut tidak mungkin hilang. Ente mau kumur tetap aja pasti ada nempel. Berarti ada sedikit, meskipun kadarnya sangat sedikit, tapi ada zat kimia tersisa dan akan kemungkinan besar tertelan mengalir masuk ke dalam lambung. Tetapi tatkala orang bersiwak memang niatnya bukan untuk makan kayu siwak, tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat. Ustaz, kalau gitu boleh makan permen dong? Enggak, permen enggak boleh. Kita buang lagi, enggak boleh. Kamu niatnya makan permen. Kalau siwak tidak ada yang niat untuk makan apa? Siwak. Tapi niatnya untuk bersih-bersih, tapi ada sisa rasa siwaknya. Yang pertama, beberapa perkara yang masuk lewat mulut, ya, yang diperselisihkan oleh para ulama di zaman sekarang, ulama kontemporer. Permasalahan kontemporer yang diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Contohnya permasalahan bakhakhur rabu. Bakhakhur rabu itu maksudnya ini yang digunakan orang asma. Apa namanya bahasa Indonesianya? Inhaler ya, yang disemprotkan di mulut, ya, kemudian napasnya bisa lega kembali. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah membatalkan puasa atau tidak, ya. Sebenarnya ulama mengatakan batalkan. Kenapa? Karena dalam inhaler tersebut berisi gas yang dicairkan, ya. Kemudian dalam campurannya ada obat. Ada obat. Kemudian tatkala disemprot pasti masuk dalam lambung. Pasti masuk dalam lambung. Meskipun sedikit tapi ada yang masuk karena disemprotkan di mulut, dan mulut ini adalah rongga yang menyalurkan ke dalam lambung. Benar atau tidak? Ya, rongga yang disalurkan sampai ke dalam lambung. Oleh karenanya kalau orang menyemprot inhaler maka batal puasanya karena dia memasukkan air cairan bersama obat dalam tubuh. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya inhaler membatalkan puasa. Namun jumhur ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Kata mereka, kenapa tidak membatalkan? Karena inhaler itu kalau nggak salah isinya 10 ml. Satu itu 10 ml itu adalah oksigen bercampur dengan obat. Kemudian satu alat itu bisa semprot 200 kali. Bisa semprot 200 kali. Berarti sekali semprot berapa mililiter? 10 bagi 2 berarti 1 per 20. 1 per 20 mililiter. Berapa itu 1 per 20? 0, berapa? 0,05 mililiter sekali semprot. Itu adalah jumlah yang sangat sedikit, Dan jumlah yang sangat sedikit seperti itu, apalagi niatnya bukan untuk makan dan minum, maka dimaafkan oleh syariat. Dalilnya apa? Dalilnya kita tatkala wudu, kita dibolehkan, bahkan sebagian ulama mengatakan diwajibkan untuk berkumur-kumur dan untuk istinsyak, yaitu menghirup air di hidung. Tatkala kita tamatmut, kita berkumur-kumur, yakin bahwasanya pasti ada sisa air di mulut kita. Enggak mungkin kita berkumur-kumur dengan 100 mili kemudian kita keluarkan lagi 100 mili, enggak mungkin. Pasti berkurang. Kalau Anda misalnya berkumur-kumur dengan air 50 mili, Anda berkumur-kumur. Anda tumpahkan lagi, buang ke dalam gelas, airnya bertambah atau berkurang? Pasti berkurang, enggak mungkin tetap. Pasti berkurang. Kalau bertambah apalagi mustahil. Berarti iler Anda masuk situ. Kalau sampai bertambah. Tapi kenyataannya harusnya tidak bertambah, harusnya berkurang. Nah, berkurang itu pasti banyak, lebih dari 0,05
ml. Paham maksudnya, logikanya? Antum cobalah, saya mau coba ya. Saya minum aja. Jadi kalau air kita berkumur-kumur, antum tumpangkan kembali, apalagi mulut antum kering lagi puasa, antum berwudu berkumur-kumur. Apalagi kumur-kumur yang pertama. Kumur pertama antum tuang, pasti berkurang airnya. Pasti berkurang. Dan kurangnya pasti lebih dari 0,05 ml. Masalahnya Anda bukan berniat minum. Kalau Anda niat minum batal langsung. Innamal a'malu binniyat. Tapi niat Anda adalah untuk berwudu, berkumur-kumur, dan ternyata airnya berkurang. Dan air berkurang itu pasti masuk ke dalam lambung. Lebih dari 0,05 ml. Paham? Nah, itu saja tidak membatalkan puasa dalam syariat. Karena ini perkara yang susah. Tidak membatalkan puasa menurut syariat. Ini adalah perkara yang dimaafkan oleh syariat. Ya. Paham? Ya. Sama, kemudian ini dalil pertama. Dalil kedua, Nabi SAW senantiasa bersiwak, suka bersikat giginya dengan siwak. Dan banyak dalil Nabi suka sekali bersiwak, ya. Dan tidak ada dalil yang membedakan antara Nabi tatkala berpuasa atau tidak berpuasa. Nabi selalu bersiwak. Padahal kita tahu Nabi sering berpuasa. Seandainya Nabi tidak bersiwak tatkala puasa, pasti ada dalil yang menjelaskan Nabi sering bersiwak kecuali sedang puasa. Namun tidak ada pengecualian. Sehingga para ulama memahami bahwasanya Nabi suka bersiwak tatkala sedang berbuka maupun tatkala sedang apa? Berpuasa. Dan kita tahu kayu siwak itu ada rasanya. Kayu siwak itu ada rasanya. Nah, kalau orang bersiwak ada rasa mentolnya, ya. Ya, tatkala dia buang ludah dari, pasti ada sisa mentolnya, pasti ada atau tidak? Berarti ada zat kimia yang tersisa. Bahkan Islam mengatakan ada 8 zat kimia dalam siwak yang bermanfaat bagi kesehatan. Zat kimia tersebut tidak mungkin hilang. Ente mau kumur-kumur apa aja pasti ada nempel. Berarti ada sedikit, meskipun kadarnya sangat sedikit, tapi ada zat kimia tersisa dan akan kemungkinan besar tertelan mengalir masuk ke dalam lambung. Tetapi tatkala orang bersiwak memang niatnya bukan untuk makan kayu siwak, tidak mengapa. Innamal a'malu binniyat. Ustaz, kalau gitu boleh makan permen dong? Enggak, permen enggak boleh. Kita buang lagi, enggak boleh. Kamu niatnya makan permen. Kalau siwak tidak ada yang niat untuk makan apa? Siwak. Tapi niatnya untuk bersih-bersih, tapi ada sisa rasa siwaknya. Dari sini para ulama mengatakan, tatkala seorang menggunakan obat tadi, inhaler, inhaler ya. Ya. Dia tujuannya untuk makan minum atau untuk berobat? Untuk berobat. Maka tidak membatalkan puasa dari banyak sisi. Pertama, kadar air yang masuk sangat kecil, 0,05 ml. Kemudian belum tentu masuk ke lambung, belum tentu. Bisa jadi cuma sampai di paru-paru untuk memperbaiki pernapasan. Kalaupun masuk dalam lambung, ini sangat kecil, itu masih diragukan. Asalnya dan hukum asalnya puasa seorang sah, tidak kita katakan batal kecuali ada perkara yang benar-benar membatalkan. Masuknya air tersebut yang kadar sangat kecil ke dalam lambung itu masih diperkirakan, masih dipersangkakan, bukan suatu yang dipastikan. Kalaupun pasti masuk, maka kadarnya sangat kecil, dimaafkan sebagaimana seorang yang berkumur-kumur dimaafkan sisa air yang menempel dalam mulutnya kemudian tertelan dalam liurnya masuk dalam lambung, dimaafkan oleh syariat, apalagi alat tersebut. Paham? Jadi menggunakan inhaler batal puasa tidak? Allah